Shalom, damai di hati, puji Tuhan, bersyukur di pagi hari ini. Orang boleh dianugerahkan Tuhan lagi kesehatan, kekuatan, amat terlebih nafas hidup. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Karenanya, mari mengawali akan seluruh tugas tanggung jawab aktivitas kita dalam menjalani hari hidup di sepanjang hari ini. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, terpujilah namamu Tuhan, karena kuasa kasih-Mu yang selalu nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Nyatalah ketika di saat sepanjang malam kami tidur terlelap, Engkau boleh bangunkan lagi kami dalam keadaan tubuh yang sehat, selamat diberkati Tuhan. Mengawali akan setiap rangkaian tugas tanggung jawab yang hendak kami lakukan, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi, memampukan kami untuk kami benar-benar mengerti, memahami apa maksud firman-Mu untuk kami mau berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami siap mendengar dan mau melakukan firman-Mu. Jauh daripada itu Tuhan, mohon ampun setiap salah dan dosa kami yang sungguh banyak kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah firman Tuhan demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Mesir itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan perenungan kita di pagi hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 18 Mei, diberi judul Kuasa Tuhan mengalahkan kuasa dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mesir dan Firaun adalah kekuatan dunia yang dapat disimbolkan sebagai bentuk kesombongan manusia. Akan tetapi kuasa dan kekuatan manapun di dunia ini tidak akan dapat mengalahkan kuasa Tuhan Allah. Ketika kuasanya dinyatakan, tidak ada yang mampu membendungnya. Bahkan ketika ia mencampakkan, tidak ada yang terluput. Tuhan selalu punya strategi yang tepat untuk menyelamatkan umatnya, meskipun sulit dijangkau dengan akal manusia. Firaun yang menyebut dirinya Tuhan ternyata disadarkan bahwa dia hanyalah manusia biasa yang ada di bawah kuasa dan otoritas Tuhan Allah. Kekuatan yang dimiliki Firaun tidak sanggup membendung keilahian Allah pencipta. Sehingga ketika Mesir dan Firaun tenggelam di tengah laut, di situ kuasa Tuhan diaminkan. Kuasa yang mengalahkan kekuatan manusia dan dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita hidup di tengah kekuatan kuasa dunia yang membelenggu seperti seorang yang selalu dikejar untuk dibinasakan dan dikembalikan ke dunia perbudakan dosa. Meskipun kita adalah orang percaya, kita tetap rentan terhadap godaan kuasa dunia yang tak henti-hentinya menggoda untuk menjatuhkan dan menggagalkan setiap rencana kita. Melalui pencobaan yang kita alami, kuasa Tuhan Allah selalu hadir untuk memberi jalan keluar. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah berita penghiburan yang mengingatkan kita tentang kuasanya yang mengalahkan kuasa dunia, yang mengalahkan kuasa dunia. Karena itu, masalah apapun yang kita hadapi, serahkanlah kepada Tuhan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya. Pasti Dia akan mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Karena jika Dia berjanji, pasti akan ditepati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kekal yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan, kasih-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, ketika di hari hidup yang akan kami jalani dalam setiap tugas tanggung jawab, kami mengawalinya dengan doa dan membaca firman, maka kami akan senantiasa dimampukan oleh Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, terlebih di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah menyapa kami. Biarlah kami terus mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga benar-benar hidup kami terarah dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, baik sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan akan terus melingkupi kami dengan kasih setia, perlindungan, penyertaan, pendampingan Tuhan. Biarlah kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Beri kami hikmat dalam kami menjalani hari-hari hidup, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami mampu menjalani itu. Kami penuh dengan ucapan syukur karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami sebagaimana umat Israel dituntun, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Demikian pun kami yang ada saat ini. Kami percaya tuntunan, penyertaan dan berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami, terlebih di sepanjang hari ini. Ketika kami bekerja, ketika kami melayani, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, perlengkapi kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus yang terus mengingatkan kami untuk selalu melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seantero kehidupan kami di sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, semuanya kami mau serahkan hanya ke dalam tuntunan, penyertaan, dan berkat-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.